Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Ana di sekolah minggu kita meskipun online. Yuk, pagi ini kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama dengan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Yuk kita akan pujikan bersama-sama. Kita nyanyi bersama-sama ya, dengan senyum. Ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, setelah minggu di rumah, saatnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Anak-anak di rumah boleh mengikuti Bu Ana berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih dan penuh kemurahan, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa menyertai kami semua. Tuhan, bila pagi ini kami akan memuji nama-Mu, akan menerima firman-Mu, Tuhan akan berkati kami satu persatu dimanapun kami berada. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak di rumah, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan pujikan lagi sekali lagi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Sambil senyum ya anak-anak yang di rumah ya. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, nak-nak, sebelum kita menerima firman dari Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa supaya kita dapat menerima firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus, terima kasih Bapa pada pagi yang indah ini. Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami, yaitu pada anak-anak kami untuk mendengarkan firman-Mu di sekolah minggu online ini. Bapa dalam surga, kami hadirkan di tengah-tengah kami, bukalah hati kami masing-masing, hati anak-anak kami, supaya firman-Mu itu dapat tertanam di dalam hati mereka, supaya ada kasih Tuhan, karena Tuhan juga mengasihi kami, Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Ampuni ya Tuhan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak akan pujiannya. Shalom anak-anak. Selamat bertemu pada sekolah minggu online hari ini tanggal 31 Januari 2021 bersama Bu Sri. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kali ini Bu Sri akan mengambil tema kita yakin akan kasih-Nya. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
tidak mudah bagi kita untuk meyakini sesuatu yang belum kita lihat. Demikian juga apa yang ada pada Tuhan. Kita sering sekali tidak meyakini dan tidak percaya akan kehidupan kita yang diberikan pada Tuhan Allah. Anak-anak, tetapi Allah itu kasih adanya. Kasihnya selalu dinyatakan di dalam hidup kita. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ternyata Tuhan kasih kepada kita. Kasihnya dinyatakan dengan keselamatan yang diberikan kepada kita. Anak-anak, akan Bu Sri bacakan firman Tuhan yang terdapat pada 1 Yohanes 4 ayat 7-10 yang demikian bunyinya. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini ada sebuah ilustrasi yang begini. Ada sebuah kerajaan yang makmur. Rakyatnya hidup dengan damai. Karena kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang baik budi. Raja yang bijaksana, raja yang adil, raja yang dikasihi rakyatnya. Karena raja itu tidak pernah berbuat jahat kepada rakyatnya. Rakyat selalu hormat kepadanya. Dan raja itu ternyata hampir semua rakyatnya raja itu mengenal. Raja itu punya hobi, yaitu sukanya berjalan-jalan di pagi hari untuk melihat kegiatan atau aktivitas daripada rakyatnya. Suatu hari anak-anak, raja itu baru berjalan-jalan dan dia melihat seseorang dan raja heran. Saya belum pernah melihat orang ini. Siapa ya? Ternyata orang itu adalah seorang musafir. Raja ini heran karena melihat musafir itu kelihatannya menengok ke kiri, ke kanan seperti orang kebingungan anak-anak. Dan raja yang maha adil dan sering belas kasihan kepada rakyatnya itu, termasuk pada musafir yang belum dia kenal, raja itu mendekati dan menyapa, "Pak, ada yang bisa saya bantu?" Dan musafir itu terkejut, menoleh lalu mengatakan, dia tahu musafir itu kalau ini mesti seorang raja. Dilihat dari caranya berpakaian, dilihat dari budi bahasanya yang halus. "Oh, Paduka, saya adalah seorang musafir, Paduka. Saya mau mencari rumah sahabat saya, tetapi sampai capek kaki saya itu, saya tidak bisa mencarinya, tidak bisa menemukannya." Raja itu menaruh belas kasihan kepada musafir itu dan mengatakan, "Kenapa Bapak tidak tanya pada rakyat yang ada di sini, pada penduduk yang ada di sini?" "Sudah Paduka, tetapi mereka tidak ada satupun yang tahu. Ada beberapa yang menunjukkan saya, tapi saya tidak nyaman. Rasanya yang menunjukkan tempat sahabat saya itu ragu-ragu, sehingga saya tidak bisa nyaman, tidak bisa percaya kepada mereka." "Oh, begitu," kata raja. "Kalau begitu Bapak saya antarkan, mari saya antarkan." "Paduka mau mengantarkan saya?" "Ya, saya mengantarkan Bapak sampai ke tempat tujuan. Tetapi apakah Bapak tidak merasa keberatan saya antarkan?" "Oh, terima kasih sekali Paduka. Tapi Paduka, apakah ini tidak mengganggu tenaga dan pikiran dari Bapak untuk memikirkan Paduka dan untuk saya?" "Tidak sama sekali." "Benar, Paduka sudah membuang tenaga dan pikiran untuk mengantarkan saya?" "Iya." "Kalau begitu baiklah Paduka, saya akan menurut dan saya akan mengikuti kemana Paduka mau menunjukkan jalan pada saya." Anak-anak,
ternyata musafir itu berjalan bersama dengan raja itu, dan sampai agak jauh perjalanan mereka. Sekarang raja menanya, apakah bukan itu rumah sahabat Bapak? Musafir itu terkejut, oh betul, betul Paduka, itu rumah sahabat saya. Aduh Paduka, terima kasih sekali. Saya harus berterima kasih, bagaimana Paduka begitu baik sekali. Paduka membuang tenaga dan pikiran untuk mengantarkan saya. Tidak apa-apa. Nah, kalau begitu, semoga Bapak bisa bertemu dengan sahabat Bapak. Iya, sekali lagi terima kasih Paduka. Sampailah musafir itu ke tempat sahabatnya. Senang sekali anak-anak. Musafir itu senang sekali dan dia kenapa ada seorang raja yang begitu baik hati, bahkan mau mengantarkan saya sampai ke tempat yang saya tuju. Nah anak-anak, siapa musafir itu? Musafir itu diumpamakan kita yang mencari sesuatu yang sering tersesat. Tersesat karena apa? Karena kita tidak menurut kehendak Tuhan. Anak-anak, kita tahu ya, sekarang pemerintah mempunyai juga peraturan di zaman pandemi ini supaya kita tidak keluar dari rumah kalau tidak perlu. Tapi kalau kita tidak menuruti, pasti nanti kita terjadi apa-apa. Nah, oleh karena itu anak-anak juga harus di rumah saja, belajar di rumah. Nah, dan mendengarkan juga kalau sekolah minggu ini di rumah juga kan. Nah, anak-anak, begitu juga kita kalau sampai kita itu berjalan tersesat, maksudnya tersesat kalau anak-anak itu tidak menurut perintah orang tua, membantah perintah orang tua, sehingga orang tua itu menjadi susah, itu namanya tersesat. Tapi kita harus minta ampun pada Tuhan, minta ditolong oleh Tuhan supaya kita berjalan di jalan yang benar. Nah, sedangkan raja itu siapa? Raja itu tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang selalu menuntun kita supaya kita tidak tersesat. Tuhan Yesuslah yang memberi keselamatan, sehingga kita kalau kita menuju keselamatan, kita akan menuju ke tempat yang kekal. Anak-anak yang terkasih, nah demikianlah cerita dari Bu Sri ini tentang musafir yang ditolong oleh raja, yaitu tentang anak-anak atau orang-orang yang tersesat tetapi jalannya diluruskan oleh Tuhan supaya kita menjadi selamat, karena Tuhan Yesus sudah mau menyelamatkan dari dosa-dosa kita, yaitu dengan cara disalibkan dan mau berkorban demi kita semua supaya kita selamat daripada dosa-dosa kita. Nah, sekian anak-anak, kita kembalikan kepada Ibu Ana. Mari Bu Ana. Nah anakku di rumah, bila tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang aktivitas minggu ini yaitu kertas apa saja yang ada di rumah. Lalu anak-anak tuliskan di sini 1 Yohanes 4 ayat 10. Anak-anak bisa tuliskan di sini, kemudian bisa menambahkan hiasan apa saja. Bagi anak-anak yang belum bisa menulis, boleh minta tolong mama, papa kalian di rumah. Nah, Bu Ana tunggu aktivitas kalian. Sekarang, sebelum kita selesai sekolah minggu ini, kita akan tutup dengan doa. Mari Bu Ana antarkan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman ini bisa menjadi berkat untuk kekuatan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita akan pujikan sekali lagi, yaitu lagu Jalan Serta Yesus. Anak-anak di rumah sambil boleh bertepuk tangan.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap waktu. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap waktu. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap waktu. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dadah, sampai jumpa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap waktu. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap waktu. Jalan